Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudaraku, selalu ana berharap semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, benar-benar ana terkejut bagaikan disambar petir saat ana mendengar salah satu ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Abdus Somad atau yang sering disingkat menjadi UAS, yang dalam salah satu ceramahnya yang terekam dalam video menyampaikan betapa ungkapan beliau ini sangat membahayakan akidah. Orang ini telah menampakkan dengan terang-terangan pengingkarannya terhadap kisah bertemunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah saat peristiwa Isra Mi'raj di langit sana. Nah, anak ingin menanggapi masalah ini agar jangan sampai kita tersesat akidahnya, sebab ini perkara yang sangat fundamental bagi akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam arti yang hakiki. Sebelum ana melanjutkan bagaimana bahasan ana terkait apa yang beliau sampaikan, silakan antum simak dulu kutipan perkataan Ustadz Abdus Somad beberapa saat ini. Kurang lebih hanya ukuran kurang dari 1 menit. Silakan antum simak, baru nanti ana kasih tanggapan setelah antum menyimak perkataan beliau. Tafadhalu. Tidak ada dalil bahwa Nabi SAW jumpa Allah, lalu pas Isra Mi'raj itu berdialog, dijumpainya Allah di atas. Sejak kapan pula kau tahu Allah di atas? Nah, jika antum sudah menyimak apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdus Somad dalam kutipan ceramah tadi, maka yang ingin ana diskusikan dalam kesempatan kali ini sekaligus peringatan adalah prinsipnya, benarkah apa yang dikatakan UAS itu? Benarkah Allah itu tidak di atas arsy, yaitu di atas langitnya sana bersemayam? Benarkah bahwa makna istawa dalam banyak ayat-ayat Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah bersemayam, maka bersemayam ini ditakwil menjadi istaula, menguasai. Kemudian bagaimana Al-Quran dan hadis sahih bicara tentang di mana zatnya Allah berada, dan juga bagian yang terpenting adalah bagaimana pendapat ulama dari semua mazhab, bahkan dari zaman ke zaman, terkait masalah di mana keberadaan zatnya Allah. Sebab sesungguhnya apa yang disampaikan pengingkaran Ustadz Abdus Somad atau siapapun terhadap keyakinan zatnya Allah berada di atas langit sebenarnya adalah mereka yang selama ini mengaku ikut ulama, tapi nyatanya dalam hal ini mereka terperosok dalam pengingkaran bahkan terhadap ijma' para ulama. Sebagaimana dalilnya insya Allah akan ana sebutkan pada bagiannya. Saudaraku, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang mari kita diskusikan. Benarkah tak ada dalil seperti yang dikatakan UAS tadi? Tak ada dalil bahwa Nabi pernah berjumpa dan berdialog dengan Allah di langit. Apakah ungkapan beliau ini benar? Maka ana berani memastikan ucapan ini bukan saja batil, bahkan bisa sangat merusak akidah. Apalagi jika diiringi pengingkaran terhadap kisah Isra Mi'raj, wabil khusus dalam hal ini Mi'raj yang telah menjadi kesepakatan seluruh ulama tanpa ada khilaf lagi di dalamnya. Ana tidak akan bicara tentang Isra,
yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebab dalam hal ini Uwas juga zahirnya terlihat meyakini. Yang ana mau perdalam adalah terkait dengan Mi'raj, yaitu di mana Ustadz Abdul Somad Uwas mengingkari terkait dialog Allah dengan Nabi kita di atas langit sana, di atas arsy-Nya sana. Ini yang ingin ana jadikan fokus bahasan. Sebelumnya ana ingin sampaikan bahwa seluruh ulama Ahlus Sunnah, sepanjang yang ana pahami dari semua kitab-kitab akidah, tak ada satupun di antara mereka yang mengingkari kisah Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertemunya Nabi kita dengan Allah Azza wa Jal di atas langit sana dalam peristiwa Mi'rajnya beliau. Sekali lagi, ana tidak membawa istilah Isra, dikarenakan Isra Ustadz Abdul Somad juga zahirnya telah meyakini, maka ana hanya fokus pembahasan Mi'rajnya. Saudaraku, perlu ana sampaikan bahwa ya benar ulama ada perselisihan dalam hal apakah Nabi itu Mi'raj ruhnya saja, ataukah jasadnya saja, atau ruh dan jasadnya saja, ruh dan jasadnya dua-duanya, atau itu hanya mimpi. Ada perbedaan di situ. Itu bukan fokus pembahasan anak. Sebab walaupun bagaimana mereka tetap sepakat tanpa ada khilaf. Peristiwa Mi'raj ini benar-benar terjadi. Lepas ruhnya saja atau dengan jasadnya, walaupun tentu pendapat yang paling sahih dan ana pernah membahas ini dalam kajian khusus, ya, bahwa yang Mi'raj Isra maupun Mi'raj itu terjadi ruh dan jasad, bukan cuma ruhnya saja. Kalau ruhnya saja, tentu ini bukan sesuatu yang ajaib, karena kalau ruhnya saja, hal itu seperti orang dalam mimpi, siapapun bisa mengalami. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah bicara kasus ini sebagai satu tanda kebesarannya, dikarenakan terjadi peristiwa yang di luar kebiasaan. Ini berarti mencakup, makanya juga subhanalladzi asra bi'abdihi. Dalam ayat ini Allah menyebut hamba. Hukum asalnya pengertian hamba itu tentu ruh dan jasad, bukan ruhnya saja, bukan jasadnya saja. Makanya ketika Allah cerita tentang kasus atau peristiwa Isra Mi'raj, Allah menyebutnya subhanalladzi asra bi'abdihi. Pengertian abd itu hamba, pengertian asalnya tentu orang itu disebut hamba mencakup ruh dan jasad, bukan ruhnya saja, bukan jasadnya saja. Tapi sekali lagi ini bukan fokus bahasan ana dalam kajian kesempatan ini. Intinya semua ahlu sunnah iman akan peristiwa Isra Mi'raj dan Nabi diangkat oleh Allah menuju langit ke sana, kemudian berdialog dalam peristiwa Mi'raj itu langsung dengan Allah dan menerima perintah sholat 5 waktu. Jujur, rasanya baru kali ini ana mendengar ada orang yang meragukan, khususnya di negeri ini, kasus atau peristiwa dialognya Allah atau ketemunya Allah dengan Nabi kita SAW di atas langit sana. Ini sungguh perkara yang sangat membahayakan karena termasuk mengingkari peristiwa ghaib yang kepastian beritanya ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma para ulama. Sebagaimana dalilnya insya Allah akan ana sebutkan sebentar lagi. Saudaraku kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Sekarang mari kita lihat dalil yang menunjukkan benar-benar terjadinya peristiwa Mi'raj itu di atas langit.
Sekali lagi tadi, anak ingatkan lagi, Isra sudah tidak ada bawa lagi. Sekarang anak mau fokus di Mi'rajnya, sebab ini perkara yang diingkari oleh UAS, wabil khusus dalam peristiwa ketemunya Allah di atas langit sana, dialog Allah dengan Nabi kita SAW dalam peristiwa Mi'raj ini. Ada sebetulnya sangat banyak dalil ini yang terkait ini, tapi anak dalam hal ini hanya menyebutkan mengingat waktu 2 dalil pokok saja yang menunjukkan peristiwa peristiwa Mi'raj ini pasti benar tanpa diragukan. Yang pertama, dalil pertama, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat wujud asli malaikat Jibril, wujud aslinya. Bukan yang telah berubah bentuk menjadi manusia biasa, itu sering. Tapi kalau wujud asli malaikat Jibril pernah dilihat oleh Nabi itu sekurang-kurangnya 2 kali. Salah satunya Nabi melihat bentuk Jibril dalam wujud yang asli itu terjadi dalam peristiwa saat beliau dimi'rajkan. Ini terungkap dalam Quran surah An-Najm. Allah berfirman, "Walaqad ra'ahu nazalatan ukhra." Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli di waktu yang lain. Sebab tadi ada 2 kali. Saya tidak sebutkan peristiwa yang pertama. Di sini di ayat ini pernah pula di samping satu peristiwa yang lain, Nabi melihat Jibril dalam wujud yang asli. Kapan itu? Maka di ayat ini dikatakan inda sidratil muntaha, yaitu saat di sidratil muntaha. Surah An-Najm. Terkait ayat di atas, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi kita pernah bersabda, "Ra'aitu Jibril inda sidratil muntaha." Aku pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya di sidratil muntaha, alaihi situ mi'ah janah, di mana Jibril dalam bentuk wujud asli memiliki 600 sayap. Riwayat Abu Daud 3915, kata Syekh Syuaib Al-Arnaut rahimahullah dalam Takhrij Al-Musnad 3915, sanadnya hasan. Saudaraku, di hadis ini bahkan sebelumnya di ayat tadi dijelaskan, yaitu di Sidratil Muntaha. Tidak ada satupun ulama yang pernah mengatakan Sidratul Muntaha itu di bumi. Semuanya mengatakan Sidratul Muntaha itu ya di atas langit sana. Makanya bingung bagaimana UAS sampai mengingkari kisah Mi'raj, sementara ayat ini jelas-jelas menerapkan Nabi itu bahkan saat Mi'raj, lihat tafsir terakhir, ketemu malaikat Jibril, bertemu bahkan langsung, dan yang membawanya juga malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam wujud asli. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, yang ini anak akan bawakan dulu hadis yang kesohihannya tidak perlu diragukan seperti yang nanti anak akan jelaskan. Sahih Bukhari 7517, Muslim 162. Hadis ini sangat panjang. Anak akan ringkaskan kecuali di bagian-bagian yang terkait dengan apa yang mau Anda bahas. Anak akan bawakan redaksi bahasa Arabnya. Kisah ini terkait dengan kisah Isra Mi'rajnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Malik bin So'so'ah Al-Ansori radhiyallahu anhu mengisahkan yang ringkasnya, suatu saat pada saat Nabi kita berada di Baitullah, beliau dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar gitu, tengah-tengah. Di hadis itu disebut begitu. Sekali lagi ini Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi beliau saat itu sedang berada di Baitullah. Ya, antara sadar nggak sadar. Tiba-tiba datang ringkas kata malaikat yang membelah dada beliau. Ya, setelah dada beliau dibelah,
Kemudian ya dicuci perut atau dada beliau ini dengan air zam-zam, ya, dan mengisinya dengan hikmah dan iman. Dalam hadis itu disebutkan demikian. Setelah selesai pembedahan, penjahitan kembali dada beliau dalam arti hakiki, benar-benar dijahit, dibedah, ya, kemudian ditutup lagi oleh malaikat, ya. Kemudian setelah itu didatangkan kepada beliau seekor hewan tunggangan putih. Yang dikisahkan di hadis itu, hewan ini cirinya lebih kecil dari bagal, namun lebih besar dari keledai. Yang kita sudah sangat mengenalnya disebut buraq. Ya, lalu setelah dibelah dadanya, Nabi kita mengatakan, "Fantolaktu ma'a Jibril hatta ataina sama ad-dunya." Ini mulai Anda bawakan redaksinya, bahasa Arab hadisnya. Setelah selesai pembelahan dada, ya, didatangkan buruk. Setelah datang buruk tadi apa? Fantolaktu ma'a Jibril hatta ataina sama ad-dunya. Aku berangkat bersama Jibril, ya, sampai ke langit dunia. Langit beneran, langit beneran, langit dunia, yaitu langit yang awal itu, pertama terlihat. Ya, sesampai di sana, ya, malaikat penjaga langit pertama bertanya, ya, man hadza? Siapa ini? Setiap langit itu ada penjaganya, dan ahli sunnah mengimani. Jadi waktu malaikat Jibril dengan Nabi naik di langit awal, penjaga langit tanya, Anda ini siapa? Dijawab, Jibril. Aku Jibril. Lalu ditanyakan, ya, man ma'ak? Kalau orang yang berserta kamu ini siapa nih sebelahnya? Dijawab, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu penjaga langit bertanya lagi, waqad ursila ilaih? Apakah ia memang telah diutus sampai mau menembus langit ini? Dijawab oleh Jibril, na'am. Ya, benar. Memang ini perintah Allah. Begitu mendengar jawaban begitu, malaikat penjaga langit langsung berkata, marhaban bihi wala ni'mal majija. Selamat datang, sebaik-baiknya orang yang datang sekarang telah tiba. Maksudnya dengan membawa Nabi ini. Selamat datang. Ya, maka setelah itu apa? Fa'ataitu ala Adam. Kemudian di langit pertama, tadi di langit awal itu langit pembuka, ya. Sekarang mulai naik ke langit pertama. Ya, tadi langit dunia, belum dihitung. Di langit pertama, aku bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, fasallamtu alaih. Maka aku mengucap salam kepada beliau. Kemudian ya, faqal marhaban bik minabni wa nabiyyin. Ucapan selamat datang bagimu dari anak keturunan dan nabi. Ya. Ini Nabi Adam menerima dengan senang. Ahlan, ya. Tahu ini dan Nabi kita Muhammad sallallahu. Ya, di langit pertama. Ya, singkat kata, Nabi terus melanjutkan. Setelah saya di langit pertama ketemu Nabi Adam, naik langit kedua. Di langit kedua, sama kasusnya tadi. Ada penjaga langit yang kedua. Nanya lagi, Anda siapa? Aku Jibril. Siapa yang beserta Anda? Ini Muhammad SAW. Sama seperti itu. Kemudian setelah tahu ada ini memang perintah Allah, dilanjutkan naik ke langit kedua. Di langit kedua, maka dikisahkan di sini Nabi kita ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam. Setelah selesai di langit kedua sama tadi mengucapkan salam dan sebagainya, ya, Anda tidak ulang karena hadisnya tadi panjang. Naik terus langit ketiga bertemu Nabi Idris. Di langit keempat di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu Nabi Idris. Di langit kelima bertemu Nabi Harun. Di langit keenam bertemu Nabi Musa. Dan terakhir di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, sampai langit 7 terakhir itu. Setelah itu selesai di langit ketujuh,
Nabi diajak ke Baitul Ma'mur oleh malaikat Jibril. Yang lalu Baitul Ma'mur itu dijelaskan apa itu Baitul Ma'mur. Kata malaikat Jibril ke Nabi kita, hadzal Baitul Ma'mur yusolli fihi kulla yaumin sab'una alfa malaikat. Wahai Muhammad SAW, ini adalah Baitul Ma'mur. Ini setiap hari di Baitul Ma'mur, ini masjidnya para malaikat. Ya, Baitul Ma'mur ini ada 70.000 malaikat sholat di sana setiap harinya, per hari. Idza kharaju lam ya'udu ilai akhir ma alaihim. Jika sudah sholat di sana, ya, selesai, mereka keluar, ya, untuk pergi sholat, maka tak ada satupun dari mereka yang kembali. Bayangkan, setiap hari 70.000 malaikat di situ masuk. Datang lagi nantinya, berapa jumlah malaikat? Hanya Allah yang tahu. Ya, setelah di Baitul Ma'mur, mari kita teruskan. Ini bagian penting nih, sambungan hadisnya. Sebab mulai terkait dengan apa yang tadi diingkari oleh Uwas. Warufi'at li sidratul muntaha. Di sini. Setelah dari Baitul Ma'mur, dari langit 7, Baitul Ma'mur, aku nembus sampai kepada sidratul muntaha. Fa idza nabikuha ka'annahu qilalu hajara wa waraquha ka'annahu adzanul fuyul. Ternyata kata Nabi, ya, sidratul muntaha itu bentuknya seperti kubah dengan daun jendelanya bagaikan telinga gajah. Ya, digambarkan sampai rinci oleh Nabi di sidratul muntaha. Ya, nih sidratul muntaha kayak begitu. Ya, bentuknya kubah. Ya, yang sangat indah tentunya. Terus apa? Ini yang tolong mulai diperhatikan. Wadana lil jabbar rabbil izzah. Saat itulah Nabi mendekat kepada Allah al-Jabbar. Dana. Nabi mendekat kepada Allah. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di mana? Di bumi. Ya bukan, ini kan cerita di atas langit tadi. Setelah menemui 7 ya nabi-nabi yang tadi di langit 1, 2, 7 sampai 7, kemudian Baitul Ma'mur, ya terus sampailah kepada Sidratul Muntaha, ujung langit sana. Disitulah Nabi ketemu dengan, ya, mendekat kepada Al-Jabbar Rabbul Izzah, Allah Al-Jabbar. Fatadalla hatta kana minhu qaba qausaini au adna. Terus semakin mendekat sampai jarak antara Nabi dengan Allah ini sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Dekat sekali Allah dengan Nabi. Summa furidot alayya khamsuna sholah. Dan disitulah kemudian aku diwajibkan bagiku sholat sehari semalam 50 waktu. Di mana? Di langit sana. Sidratul Muntaha. Enggak ada orang ngomong Sidratul Muntaha itu di mana-mana, di langit sana. Ya, fa aqbaltu. Setelah Nabi ini dapat perintah sholat 50 waktu, saat itu Nabi menerima. Ya sudah, keputusan Allah, sholat sehari semalam 50 kali. Aku terima. Tapi saat aku mau balik lagi, ketemu lagi dengan Nabi Musa lagi, kan mau balik lagi, menemui langit-langit tadi. Dengan nabi-nabi lagi yang tadi dilewati waktu mau naik. Berarti ini kan benar di langit sana. Maka Nabi Musa sempat tanya kepadaku, ma sonakta, apa yang telah kamu lakukan? Dapat apa nih pengalaman kamu ke sana sampai Sidratul Muntaha? Kalau bebasnya dikatakan furidot alayya khamsuna sholah. Aku dapat oleh-oleh berupa diwajibkan padaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Langsung. Singkat kata waktu itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, ngomong, singkatnya, umatmu bakalan tak sanggup.
sehari 50 kali. Ini umatku aja, ya umatnya Bani Israel dulu, umatnya Nabi Musa, lebih kuat, lebih tahan banting dalam menerima perintah. Tapi mereka masih saja kufur. Apalagi umatmu dikasih kewajiban sholat sehari semalam 50 kali, enggak bakalan sanggup. Farji ila rabbik fasalhu. Coba kamu kembali menghadap Tuhanmu Allah, lalu minta rekomendasi keringanan. Jangan sampai 50 kali. Terlalu berat untuk umatmu. Percayalah. Ini kalau makna bebasnya kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka faroja'tu, maka aku akhirnya balik lagi nemui Allah lagi. Fasa'altu, lalu setelah ketemu Allah lagi, Allah faja'alaha arba'ina, memberi dispensasi yang tadinya 50 kali diturunkan cukup 40 kali. Turun lagi Nabi, ketemu lagi Nabi Musa, ditanya lagi gimana hasilnya, apakah ada keringanan? Singkat kata di sini di hadisnya dikatakan summa mithlah, summa salasin, summa mithlah faja'ala isrin, summa mithlah faja'ala asron. Ya sekarang dapat keringanan, yang tadinya 50 sekarang 40 kali. Singkat kata perkataannya sama tadi, umatmu gak bakalan kuat, balik lagi kamu, minta lagi keringanan. Singkatnya Nabi ke Allah lagi, ya Nabi, ya Allah jangan 40 kali, ini ringkasnya aja. Dikasih lagi oleh Allah keringanan, ya sudah 30 kali. Terus balik lagi ketemu Nabi Musa masih ngomong, enggak bakalan kuat sampai 10 kali. Akhirnya Allah ngasih, ya sudah 10 kali. Ya, masih kata Nabi Musa, enggak bakalan kuat umatmu 10 kali. Minta lagi keringanan. Datang lagi Nabi kita ke Allah, nemuin lagi. Maka dikatakan sampai faja'alaha khomsan. Maka saat itu Allah menetapkan, baiklah kalau gitu, ya dengan 5 kali saja sehari semalamnya. Ya. Nah, ini di hadis ini coba perhatikan. Fakultu ya Rob khafif ala ummati. Di redaksi lain di Bukhari Muslim, ya Tuhanku, tolong peringan untuk umatku. Fahabbo anni khomsan. Jangan sampai 10 ya Nabi. Ya Allah, maksudnya tolong peringanlah. Di sini Nabi dialog langsung, ya Rob, ya peringan aku. Jangan sampai 10 kali. Maka waktu itu Allah memberi keringanan khomsan 5 kali. Pas ketemu Nabi Musa lagi, balik lagi, ditanya lagi, gimana sekarang? Sekarang 5 kali. Ya, itu pun Nabi Musa masih ngomong, umatmu masih terlalu berat. Ya, minta lagi keringanan. Cuma Nabi kita SAW sudah malu. Dari 50, 40, 30, 20, 10, 5 masih pengen nawar. Nabi udah gak sanggup menghadap Allah, malu. Dan tiba-tiba di hadis itu dikatakan, fanudi, ya, ini qad amdaitu faridoti. Tiba-tiba ada suara, yaitu Allah. Ya, sungguh aku telah membuat keputusan. Ya, dan keputusan ini adalah kewajiban yang mengikat. Wa khaffaftu an ibadi wa ajil hasanah asron. Ya, aku telah ringankan bagi umatmu ini, hamba-hambaku ini, umat engkau hai Muhammad, sholat cukup 5 kali. Tapi walaupun 5 kali, setiap kebaikan sholat dibalas 10 kali. Hitungannya tetap kayak 50 kali. Walaupun dohirnya 5 kali aja. Tapi ini udah keputusan terakhir. Kata Allah. Dalam Sahih Bukhari, itu dialognya bahkan langsung. Ya Muhammad. Ini kasus terakhir nih, waktu dialog terakhir. Hai Muhammad. Maka Nabi kita mengatakan, labbaika wa sa'daika. Aku penuhi panggilanmu dengan hati senang. Ya, di sini terjadi dialognya langsung. Allahnya nyeru, Nabinya menyaut. Berarti benar-benar di langit sana
saat Sidratil Muntaha terjadi dialog. Bagaimana UAS akan mengingkari ini? Ikhwan azan ya Allah wa iyyakum, dalam tafsir Al-Qurtubi terkait surat An-Najm tadi, ya sumadanna fadadalla fakana qausaini au adna, semakin dekat hingga jaraknya hanya sekitar ukuran dua panah. Dikatakan an Ibnu Abbas, yaitu dana Rabb fatadalla, yaitu Nabi mendekat kepada Tuhannya. Jadi langsung dialog sangat dekat saat itu Nabi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ini ada banyak seperti dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi an ba'di ashabi Nabi, dari sebagian sahabat Nabi. Ya, juga dikisahkan begitu. Dekatnya waktu itu dalam peristiwa Mi'raj. Nah, ikhwan, hadis terkait ini banyak sekali. Ada memang yang doif, ada. Tetapi secara umum hadis ini sampai kata para ulama telah mencapai derajat mutawatir. Bukan sahih lagi. Mutawatir itu sederajat dengan Quran. Hadis tentang Isra Mi'raj nilainya sederajat dengan Quran karena sahihnya. Al-Quran yang datang kepada kita kalau secara sanad itu mutawatir. Beritanya pasti. Tidak mungkin dusta. Mustahil. Demikian pula hadis tentang Mi'rajnya Nabi oleh para ulama dikategorikan mutawatir. Ya, sampai Syekh Al-Albani rahimahullah menyusun kitab khusus terkait hadis Isra Mi'raj yang berjudul Al-Isra wal Mi'raj. Beliau menyebutkan ada 16 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Isra Mi'raj. 16 sahabat. Bayangkan, Anas bin Malik, Abu Dzar, Malik bin Soksokah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Buraidah ibn Husayb al-Aslami, Hudzaifah ibn Yaman, Sayyid bin Aus, Suhaib, Abdurrahman bin Qurrat, dan lain-lainnya. Radhiyallahu anhu ajmain. Sekian sahabat puluhan meriwayatkan tentang hadis Isra Mi'raj. Bertemunya Nabi kita di langit sana, dialognya Nabi kita dengan Allah di langit sana. 16 sahabat. Ya, makanya ulama dari zaman ke zaman juga menyatakan hadis tentang Isra Mi'raj ini. Ya, Nabi diangkat ke sana sampai ketemu Allah, dialog. Itu memang sederajat dengan Quran. Ulama ahli hadis dari zaman ke zaman menetapkan ini. Di antara mereka, ya ahli tafsir, ahli hadis menetapkan ini mutawatir. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 10 halaman 181. Al-Asfahani dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah juz 1 halaman 538. Ibnul Qayyim dalam Ijtima'il Juyush halaman 29. Al-Qattani dalam Nazmul Mutanathir halaman 219 sampai 221. Itu menyebut ini mutawatir katanya. Ulama-ulama kita, pakar Quran, pakar hadis. Makanya sampai-sampai Ibnu Katsir rahimahullah, setelah beliau menuturkan sekian banyak hadis Isra Mi'raj, beliau mengatakan hadis al-Isra, hadis tentang Isra Nabi ini, Isra Mi'rajnya Nabi, maka jma' alaihil muslimun, telah sepakat kaum muslimin menerima hadis ini. Sepakat. Wa a'radu anhu az-zanadiqah wal mulhidun. Dan yang mengingkari ini, berpaling dari ini adalah mereka kalangan-kalangan zindik dan ateis. Sampai begitu. Yang mengingkari ini zindik. Anda tidak percaya pada kisah Isra Mi'raj? Zindik, ateis. Lihat tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 36. Maka Anda tambahkan dulu Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah sebagaimana dalam Risalah ila Ahli Saghar halaman 291 mengatakan mereka, yakni maksudnya seluruh ulama salaf, bersepakat bahwa beriman dengan berita Isra Mi'raj itu wajib. Jadi Anda pengen tanya, gimana posisi Anda hai UAS terhadap tadi hadis-hadis, pernyataan ulama, ahli hadis, ahli tafsir, ya bahkan sekelas Ibnu Katsir dan sebagainya. Di mana posisi Anda? Bagaimana Anda akan mengingkari
kasus yang bagi kalangan kaum muslimin ijma tanpa ada khilaf lagi. Nah, makanya ikhwan, sebetulnya sikap orang beriman atas peristiwa ini, walaupun mungkin di daya talarnya, dia mikir bagaimana ini, ya, kita wajib mendahulukan taqimun nusus alal aql, mendahulukan nas di atas akal. Makanya ada contoh bagus, Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, ya, lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Aqsa. Saat Nabi kita itu ya diisrokan ke Masjidil Aqsa, asbaha yatahaddats an-nas bidzalik. Ya, setelah kasus itu paginya Nabi ceritakan ke orang, ya, saya ini baru saja ya Isra Mi'raj. Ya, hanya semalam bisa pepek dari situ ya sampai ke langit balik lagi. Hanya hitungan berapa waktu ya. Tentu saja banyak akhirnya yang waktu itu di hadis ini dikatakan fartadda nasun mimman kanu amanu bihi wa saddaqu. Lalu ternyata ada sebagian orang yang tadinya beriman, setelah mendengar kisah Isra Mi'rajnya Nabi, mereka menjadi murtad yang sebelumnya mereka ini iman. Ini dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maka wasa'u bidzalika ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Ketika kisah Isra Mi'raj ini terdengar, karena memang kisah ini sangat tidak logis, apalagi di zaman saat itu. Kalau hanya hitungan matematik, siapa yang orang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu aja udah berapa ribu kilometer, lalu ke langit, balik lagi, sampai lagi hanya hitungan semalam. Ya, jangankan kata zaman dulu, zaman sekarang pun nggak akan ada yang bisa. Kalau sampai langit tebus 7, PP ya semalam, ya. Pantas kalau zaman itu pun banyak akhirnya naudzubillah yang pada murtad. Maka orang munafik mengambil kesempatan nih supaya pengen menggoyahkan Abu Bakar nih. Coba Abu Bakar diceritain kisah ini, bagaimana komentar beliau. Maka mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seraya berkata, "Halaka fi sahibik?" Ya, wahai Abu Bakar, apakah engkau telah mendengar sahabatmu yang yaz'amu annahu usriya bihi fil laili ila baitil muqaddas, ila baitil maqdis, bahwa dia ngaku-ngaku ngomong nih telah diperjalankan ya ke Baitul Maqdis. Ya, bayangkan. Kau percaya tidak? Maka Abu Bakar bertanya, "Au qala dzalik?" Apakah Nabi benar ngomong yang cerita Nabi kepada engkau? Dijawab, iya, Nabi ngomong gitu, kan gila. Masa? Kata, maksudnya pengen mempengaruhi iman Abu Bakar. Apa? Jawaban Abu Bakar As-Siddiq. La in kana qala dzalik laqad shadaqa. Jika beliau mengatakan itu, pasti benar. Kaget nih orang yang tadi pengen memanfaatkan situasi, berharap Abu Bakar jadi, wah ya gila kalau gitu, nggak tahunya benar. Langsung menjawab, wa tusaddiquhu annahu dhahaba laila ila baitil muqaddas wa jaa qabla ayyusbih. Kamu tetap membenarkan kisah ini dengan cerita ngaco. Dia Muhammad, kata orang kafir dan munafik, yang ngomong ke Baitul Maqdis hanya semalam bisa PP, kamu masih tetap membenarkan. Apa jawaban Abu Bakar? Ya, bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, na'am, ini la usaddiquhu bima huwa ab'ad min dzalik. Bahkan andai kata Nabi ceritanya lebih dahsyat dari itu, aku akan benarkan. Jangankan baru cerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang lebih dahsyat aku benar. Aku akan tetap membenarkan. Maka sejak saat itulah mengapa walidzalika summiya Abu Bakrin As-Siddiq. Saat itulah maka mulai Abu Bakar digelari As-Siddiq, sang pembenar. Pokoknya yang dikatakan Nabi, Abu Bakar seujung rambut pun tidak pernah melakukan. Ini hadis riwayat Hakim juz 3 halaman 62, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah 306 sahih.
saudaraku, terutama UAS, sikap orang beriman atas berita-berita yang demikian wajib mengimani. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jangan kata kamu baru cerita begitu. Yang lebih ajaib lagi, kalau sahih benar dari Nabi, aku terima. Inilah sikap orang yang beriman total kepada Allah dan Rasulnya. Saudaraku, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, bahwa saat Nabi itu ya Isra ke Baitul Maqdis, ya, kemudian suatu malam beliau datang menceritakan itu, lalu banyak orang yang mulai pada kufur, maka apa dikatakan? Ya, kami tidak akan membenarkan ucapan Muhammad. Ini banyak yang tadinya iman lalu langsung mengatakan begitu. La nusaddiqu Muhammadan bima yaqul. Mulai sekarang kita nggak percaya lagi si Muhammad. Ngaco nih, ngaku-ngaku, yo pepe, ya ini ngawur ini. Maka apa? Fartaddu kufaron. Maka mereka murtad, kembali menjadi kafir. Fadaraballahu a'naqahum ma'a Abi Jahal, sehingga di kemudian hari mereka dipenggal lehernya bersama dengan Abu Jahal. Allahul musta'an wa na'udzubillah min dzalik. Para pengingkar yang begini sampai dikatakan fartaddu kuffara. Mereka menjadi murtad, kafir, bahkan dipenggal lehernya bersama dengan Abu Jahal. Ini riwayat Ahmad 2020. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj halaman 76, dan kata Syekh Syuaib Al-Arnaud, sanadnya sahih. Makanya ana mengingatkan, bertaubatlah. Jangan coba-coba meragukan ini. Na'udzubillah. Bisa berkonsekuensi pada murtad, mengingkari mi'rajnya Nabi ya ke sana. Na'udzubillah, bahaya sekali. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu kita masuk pada pembahasan keanehan mereka yang mengimani Isra Mi'raj. Ada pula iman mereka nih sama Isra Mi'raj, iman, tapi mengingkari Allah berada di atas langit. Ini yang lebih aneh. Mereka yakin Nabi Isra Mi'raj sampai mereka mengadakan perayaan Isra Mi'raj. Tapi giliran ditanyakan Allah di mana? Dia ragu. Allah ada di atas langit. Makanya dengan bagusnya Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil ya menyampaikan keheranannya atas orang yang akidahnya percaya kasus Isra Mi'raj, percaya bahkan mereka menyelenggarakan perayaan bid'ah Isra Mi'rajan. Tapi kalau ditanya Allah di mana, dia ragu. Maka beliau katakan, inna manahij wa aqaid ahlil bid'ah mutanaqidah ghayah tanaqud. Di antara manhaj ahlul bid'ah yang sangat kontradiktif, kekontradiktifiannya ini mencapai puncaknya. Mengapa dikatakan mencapai puncaknya? Fatajiduhum yatba'una al-mi'raj li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yakhtalifuna bi dhakarah ma'a anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahtafil fihi wa lam yarshid ila dzalik. Ya, mereka ini biasa membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan mereka membuat perayaan Isra Mi'raj. Yang padahal Nabi katanya tidak pernah merayakan ini. Enggak pula mengarahkan umatnya mengadakan perayaan Isra Mi'raj. Tapi apa? Ya, kama annahum yathbutun mi'raj an-nabi sallallahu ila sama wa ala. Mereka juga membenarkan Nabi diangkat ke langit. Mereka iman. Isra Mi'raj itu gimana? Nabi diangkat ke langit. Tapi katanya wa yunkiruna aw yusyakkun. Namun mereka anehnya mengingkari atau meragukan atau bersikap tawakuf, tidak mau berpendapat fi uluwillah tabarak wa ta'ala, tentang sifat al-ulu, ketinggian Allah. Makanya ya dikatakan idza lam naqul bi anna Allah ta'ala fawqas sama. Jika Anda tidak berani mengatakan Allah itu berada di atas langit, fa'ila man arjan Nabi SAW, maka Nabi ketika mi'raj ke langit
Nih, Nabi kan mi'raj ke langit, mereka juga iman nih. Ya, di luar kasus UAS. Kalau UAS mah udah, kalau dia nggak percaya pada mi'raj, repot, ini lebih parah. Yang percaya pun aneh katanya. Ya, jika mereka tak yakin Nabi waktu mi'raj di atas, diangkat ke langit, maka saat itu Nabi waktu ke langit menghadap siapa? Menghadap siapa waktu ke langit? Bahkan dengan bagus. Wa man faradu alaihi shalah fis samati ala. Dan siapa saat itu yang di langit sana memberi perintah sholat 5 waktu? Siapa? Pasti jawabannya Allah. Ya kalau begitu kan Allah udah di langit. Anehnya mereka ngingkari. Aneh bukan? Isra Mi'rajnya percaya. Ya bahkan ada perayaan Isra Mi'raj sengkala. Mereka juga yakin Nabi itu diangkat ke langit waktu Isra Mi'raj. Tapi kalau ditanya Allah di mana? Di mana-mana. Mau ngomong Allah di langit, mereka nggak percaya. Ini sikap yang aneh. Ya, lihat di ayyuhal muhtafilun bi Isra wal Mi'raj afala ta'qilun. Ini ada di situs www.saltawil nomor artikel 41, perkataan dari Syekh At-Tuwail yang Anda sampaikan tadi. Saudaraku, oleh karena itu sekarang kita tahu bahwa perkataan, apalagi perkataan UAS, karena tidak percayanya Allah di atas langit, kuncinya karena ini UAS ini ngingkari Allah di atas langit. Ini akidah rusak beliau, membawa konsekuensi. Bedanya tadi, kalau kelompok pertama iman peristiwa Isra Mi'raj, iman Allah Nabi diangkat ke langit, tapi saat ditanya nemuin siapa? Allah. Allahnya di mana? Mereka nggak berani ngomong Allah di langit. Ini yang pertama. Kalau model UAS sampai selevel mengingkari Allah bersemayam di atas langit, ya, mengingkari kisah Mi'rajnya Nabi, bahkan bersemayamnya Allah di atas langit diubah. Yang tadinya Ar-Rahman alal arsistawa, istawa itu bahasa Arab maknanya bersemayam, diubah oleh UAS dikarenakan akidah dia mengingkari Allah di atas langit menjadi istaula. Istawa bersemayam, istaula menguasai. Inilah apa yang dilakukan oleh UAS, dilandasi akidah buruknya mengingkari Allah di atas, mentahrif, merubah-rubah ayat Quran. Istawa jadi istaula. Ingat ikhwan, kebiasaan merubah, mentahrif ayat-ayat suci jika tidak sesuai dengan hawa nafsu, kebiasaan Yahudi. Namanya tahrif. Dulu orang-orang Yahudi merubah ro'ina jadi ru'una. Begitu ya, ro'ina, ru'una. Itu kebiasaan Yahudi. Tahrif itu sebetulnya garis besarnya ada 2. Tapi Anda tidak akan membicarakan ini. Salah satu bentuk tahrif adalah menambahkan satu huruf tadi. Istawa jadi istaula. Padahal dalam bahasa Arab ini sama sekali tidak dikenal. Pengubahan istawa dengan menjadi istaula. Ini adalah tahrif, dan satu tahrif yang jelek dikarenakan landasan akidah yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwan, sebab itu ya, ikhwan, sesungguhnya pengingkaran Allah berada di atas langit sampai akhirnya dia merubah Allah bersemayam alal asis tawa di atas aras, sebab mereka tahu ya aras itu kan di langit. Ya, kalau dia mau iman repot. Ya, harus mengingkari. Lalu dia melakukan takwil, istawa jadi istaula, menguasai katanya. Allah bukan menguasai. Kalau cerita menguasai nggak usah cerita, Allah bahkan menguasai langit bumi semua. Dia, tapi ini betul-betul istawa, bersemayam. Dan ana peringatkan, sesungguhnya di antara tokoh pelopor utama yang mengembangkan mazhab mengingkari Allah zatiahnya di atas langit adalah Fir'aun. Betapa tidak? Mari kita lihat. Pada saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendakwahi Nabi
mendakwai Fir'aun untuk menyatakan Allah itu di atas langit. Apa reaksi Fir'aun? Fir'aun langsung di dalam ayat Quran mengatakan waqala Fir'aun ya Haman. Fir'aun memerintahkan tangan kanannya yang namanya Haman. Hai Haman, ibni li surhan la'alli ablughul asbab. Nih Musa ini ngomong Tuhannya berada di atas langit. Coba sekarang kau buatkan sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu asbabas samawat, yaitu sampai pintu langit. Fattoli'a ila ilahi Musa, biar aku pengen tahu langsung Tuhannya Musa. Nih, Musa ngomong Tuhannya di langit. Coba bikin tangga sampai ke langit sana. Aku pengen melihat Tuhannya Musa ini. Mengapa? Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Sungguh aku memandang Musa ini seorang pendusta. Surat Al-Mu'min ayat 36 sampai 37. Saudaraku, ayat ini ayat yang paling jelas yang menunjukkan betapa Fir'aun ini orang yang sangat mengingkari tentang konsep bersemayamnya Allah di atas langit. Orang ini bahkan menuduh dakwah Allah di atas langit adalah dakwah yang muncul dari kalangan pendusta. Allahul musta'an. Nah, saudara, maka terkait dengan ayat tadi, kisah Fir'aun yang menganggap bahwa dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bahwa Allah berada di atas langit itu dianggap muncul dari seorang pendusta. Hari ini justru tak sedikit mereka yang dianggap ulama bahwa dakwah Allah ada di atas langit itu dari mereka tuduh ini paham Wahabi. Allahul musta'an. Dulu Fir'aun menganggap Nabi yang dakwah Allah di atas langit sebagai pendusta. Hari ini golongan ahlul bid'ah, ya, dari kalangan Jahmiyah, ya, Asy'ariyah dan yang sejalan dengannya, lalu menuduh penetapan Allah di atas langit seperti yang didakwakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dianggap dakwah Wahabi. Allahul musta'an. Lalu apa bedanya tuduhan mereka dengan Fir'aun? Kita berlindung kepada Allah dari keburukan akidah semacam ini. Padahal ayat itu telah jelas menunjukkan Allah di atas langit. Sangat terang. Diingkarinya, yang ingkarinya Fir'aun. Makanya Abu Utsman Ad-Darimi rahimahullah setelah menyebut ayat di atas, dia mengatakan fa fi hadhil ayat bayanun bayyin. Dalam ayat ini terkandung penjelasan yang amat jelas, wa dalalatul zahirah, dan petunjuk yang amat terang. Anna Musa, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kana yad'u Fir'aun ila ma'rifatillah, dulu itu selalu mengajarkan, menyeru, mengenalkan kepada Fir'aun, ya, mengenalkan kepada Fir'aun tentang Allah, bi annahu fawqas sama, Allah itu di atas langit. Ya, ayat ini paling jelas katanya, kata Abu Utsman Ad-Darimi. Tapi apa sikap Fir'aun? Nyuruh tangan kanannya bikinkan tangga-tangga menuju langit. Ini kata Ad-Darimi rahimahullah, Abu Utsman Ad-Darimi, jelas ini menunjukkan benar-benar di atas langit. Kalau andai kata di atas langit ini artinya menguasai, sekedar menguasai, tak mungkin saat itu Fir'aun mengatakan bikinkan tangga-tangga menuju langit. Kalau maknanya cerita berkuasa, tapi beneran karena Nabi Musa Allah di atas langit, maka bikinkan tangga menuju langit. Bukan cerita Allah berkuasa. Kalau sudah berkuasa udah gak usah cerita. Memang Allah sangat berkuasa di langit maupun di bumi. Ini yang lihat Ar-Rad Al-Jamiyah halaman 37. Imam At-Tabari rahimahullah
seorang pakar tafsir, setelah menyebutkan ayat di atas, beliau mengatakan, adapun tentang perkataan Fir'aun yang dikutip dalam ayat ini, di mana Fir'aun mengatakan, aku menganggap bahwa Musa itu dengan dakwanya yang mengatakan Allah di atas langit ini, dia ini kadiban, pendusta, ya, maka dikatakan, ya, wa inilah azunnu Musa kadiban fima yaqulu wa yadda'i min anna lahu sama rabb arsalahu ilaina. Ya, sungguh aku percaya Musa ini pendusta terhadap apa yang dia katakan, bahwa Musa mempunyai Tuhan di langit yang mengutusnya. Ini bohong. Saya punya Tuhan, Tuhannya di langit. Dusta, masa Tuhannya di langit? Ya, ini kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya juz 21 halaman 387. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat terkenal Al-Ibanah, maka terkait ayat ini beliau juga mengatakan, dia Fir'aun mendustakan Musa tentang perkataan Musa, innallaha subhanahu fawqas samawat, bahwa Allah itu berada di langit, di atas langit. Didustakan. Siapa yang mendustakan? Fir'aun. Semua ulama dari dulu sepakat yang mengingkari Allah di atas langit, Fir'aun awalnya, di antara tokoh terkenalnya gitu, yang terkait dengan ayat di atas. Itu tadi ulama-ulama tadi, ya, yang Anda sebutkan. Ucapan 3 ulama yang Anda kutip tadi, bukan cuma 3 ulama tadi yang begitu, yang menyatakan memang ini Fir'aun itu, yang bikin, ya, paham pengingkar Allah berada di atas langit, tokohnya, ya, diantaranya Fir'aun ini. Bukan cuma 3 ulama yang tadi Anda sebutkan saja, tapi diantaranya yang lain, ya, yang sama, perkataannya hampir sama dengan 3 imam yang tadi Anda sebutkan, ya, yaitu diantaranya Ibnu Huzaimah dalam kitab At-Tauhid, karya beliau juz 1 halaman 264, Abu La'ith As-Samarqandi dalam tafsirnya Bahrul Ulum juz 2 halaman 609, Abu Uthman As-Sobuni dalam Aqidah Salaf wa Ashab Al-Hadis halaman 176, Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid juz 7 halaman 133, Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Arsh juz 2 halaman 17, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya juz 3 halaman 225, Ibnu Qayyim dalam Ijtima'ul Juyus halaman 197 sampai 198, Ibnu Qudamah dalam Isbat Sifat Al-Ulu halaman 65, dan lain-lain rahimahumullah alaihi wasallam. Coba udah masa gini banyaknya, ya, menetapkan Fir'aun ini pembawa paham yang mengingkari Allah di atas langit. Seabrak ulama, pakar tafsir, pakar hadis, ya, semua ngomong begitu. Makanya pada akhirnya Imam Ibnu Abil Iz mengatakan, barang siapa yang mendustakan ketinggian Allah di atas langit, maka dia dari golongan Jahmiyah, mereka termasuk pengikut Fir'aun. Dan barang siapa yang menetapkan ketinggian zatiyah Allah di atas langit, mereka lah pengikut Musa dan Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, siapa, ya, yang mengingkari Allah di atas langit, ini pengikutnya Fir'aun dan Jahmiyah. Sebab Jahmiyah ini sekte yang paling keras yang menisbahkan pada Islam. Bedanya Jahmiyah ini menisbahkan pada Islam padahal mereka kufur, mengingkari Allah di atas langit, yang pendahulunya Fir'aun. Dan barang siapa yang mengimani Allah di atas langit, ialah pengikut Musa, dakwahnya Nabi Musa dan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarah Aqidah Thahabiyah juz 2 halaman 441. Maka Anda pengen nanya ke Uas, antum mengikuti mana nih? Jahmiyah dan Fir'aun, ataukah Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Ikhwan azanillah wa iyyakum. Ya, sebetulnya ayat-ayat Quran yang menyebut Allah itu zatiyahnya di atas langit sangat banyak. Sampai dalam Mukhtasar As-Sawa'iqul Mursalah juz 1 halaman 386, Ibnu Qayyim mengatakan, innal ayat wal akhbar adalah ala rabb ala khalqi wastiwa'i ala arsyihi. Sesungguhnya ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan Allah itu, ya, maha tinggi di atas makhluknya. Allah bersemayam di atas arsy sana, itu mencapai
takon al-ulu, ribuan. Allah di atas langit. Contoh satu saja, ini satu. Langsung nasnya surat Al-Mulk ayat 16. Padahal ayat begini banyak banget. A'amintum man fis sama ayakhshifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit, bahwa dia bisa menjungkirkan bumi beserta kamu hingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? Surah Al-Mulk. Allah menyebut di sini man fis sama, Allah yang berada di langit. Nasnya tegas. Yang aneh model luas ini, kalau ayat Quran mah berani ditolak, ditakwil, diselewengkan, ditahrif. Kalau cerita yang aneh-aneh, ada wali majnun begini, enggak berani. Yang aneh, ya kok ada wali gila, ya golongan sufi yang ngarang cerita-cerita dusta, nyaris-nyaris dibenarkan. Yang aneh-aneh, pas yang begini ayat Quran yang jumlahnya yang tentang Allah di langit, enggak terhitung. Hadis-hadis sangat banyak, ditakwil jika perlu ditakwil. Di mana otak kita? Allahul musta'an, betapa rusak akidah kita. Ditambah hadis yang sudah sangat terkenal dari Muawiyah bin Al-Hakam. Hadis ini menunjukkan Nabi menjadikan keyakinan tentang Allah berada di mana itu sebagai barometer orang ini bertauhid tidak. Ya, ringkasnya Muawiyah bin Al-Hakam, dia memiliki jariyah, pelayan perempuan, ya, budak perempuan. Suatu saat pengen dimerdekakan, tapi dia minta izin dulu ke Nabi. Ya, bagaimana, apakah budak saya ini layak dimerdekakan? Ya, maka Nabi tanya, ya sudah, coba hadapkan mana budak perempuan itu, saya mau uji dulu. Setelah ketemu Nabi, ya, maka Nabi bertanya, Aina Allah, saya pengen tahu dulu, Allah ada di mana? Fis sama, di langit. Budak nih, udah budak perempuan, tahu Allah di langit. Ini jawab, Allah fi kulli makan, Allah di mana-mana. La ilaha illallah. Sekolah tinggi S2, S3 kalah dengan budak perempuan di masa Nabi SAW. Langsung fis sama. Dijawab lagi, mana anak? Siapa aku? Dijawab oleh ini, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Langsung Nabi mengatakan, a'tiqha, ya, bebaskan saja dia. Fa innaha mu'minah, dia ini benar-benar wanita beriman. Nabi mengukur dengan tanya, di mana Allah? Jawabannya nggak dipercaya orang-orang sekarang. Sekolah S2, S3, Allah di mana? Di mana-mana. Anehnya, jangan mengatakan Allah di langit, tapi dia sendiri, mohon maaf kayak UAS, berapa kali anak videonya ada. Ya, kalau nyebut Allah, dia tetap nunjuk ke atas, tapi bersamaan itu mulutnya mengingkari Allah di atas. Aneh, Anda tidak bisa membohongi gerakan Anda. Ya, itu jalan sendiri. Ribuan kali Anda mengingkari Allah di atas langit, tapi berapa kali antum dalam ceramahnya Anda punya video UAS ini memandang Allah sambil matanya ke atas. Kalau dia keyakinannya Allah di mana-mana, kenapa? Allah sana ke kolong atau kemana? Enggak, dia tetap ke atas, jalannya ke atas. Enggak, Allah enggak, tapi ke sana. Ini menunjukkan walaupun mulutnya mencoba mengingkari ini, tapi tetap Allah memaksa menggerakkan badannya mengakui Allah zatiannya di atas langit, walaupun ilmunya mencakup segala sesuatu. Ya kan, terkait hadis ini ada yang lucu, padahal ini Sahih Muslim. Ya, ini kayak ada yang mengatakan suatu saat ada yang bahas ini hadis ini tidak sah. Allahul musta'an. Ada yang ngomong ini mudrod sebutannya. Ya, hadis ini ada sisipan, ada, ya, lalu mengatakan Imam Baihaqi memutlakkan seolah-olah mendoifkan hadis Muslim ini. Ya, ini salah satunya diungkap oleh yang disebut Singa Aswaja. Suatu saat ada yang ingin mengomentari pernyataan dia, bagaimana orang ini jadi sok pinter hadis, ya, menyebut, ya, pas yang Sahih Muslim, pas yang nanti yang riwayat palsu dipakai. Ya, aneh-aneh. Pas yang Sahih Muslim dia seolah-olah membuat keraguan. Ini biasa kalau cerita-ceritanya wali majnun, orang gila, diimani. Allahul musta'an. Ya,
Demikianlah keadaan ahli bid'ah, na'udzubillah. Bahkan ikhwan, terakhir, ini paling penting. Yang tadi anak katakan, seluruh ulama ahli sunnah sebenarnya dari zaman ke zaman telah sepakat menetapkan Allah itu benar bersemayam di atas ars, di atas langit, bukan di mana-mana, di atas langit zatiyahnya. Kalau ilmunya mencakup segala sesuatu, sepakat seluruh ulama, hatta sampai pun Imam Syafi'i rahimahullah. Mari kita lihat dalam kitab Al-Ulu halaman 120 karya Imam Az-Zahabi. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, coba kita lihat, al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadis alladzina ra'aituhum wa akhadtu anhum mithla Sufyan wa Malikin wa ghairihima. Pendapat dalam perkara akidah yang aku berada di atas akidah ini, dan aku juga melihat para teman-temanku di atas akidah ini, yaitu dari kalangan ahli hadis, ya, yang mengambil ilmu dari mereka seperti Imam Sufyan, Imam Malik, dan selain mereka. Ini akidahnya. Apa prinsip akidahnya? Di situ salah satunya, Anda sebutkan yang terkait ini, al-iqrar, meyakini tanpa ragu lagi, menetapkan apa? Ini Anda kaitkan dengan yang masalah ini saja. Wa annallaha ala arsyihi fi samaihi. Allah itu di atas arsy-Nya, di atas langit sana, yaqrubu min khalqihi kaifa syaa. Dia terkadang mendekat kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Wa yanzilu ila sama'i dunya, kadang dia turun ke langit dunia kaifa syaa, sekehendak dia. Ini lihat Al-Adab Asy-Syafi'i wa Manaqibuhu halaman 93 karya Ibnu Abi Hatim. Juga bisa lihat di I'tiqad Imam Syafi'i nomor 4 karya Al-Haqar. Aku yakin ini. Aku berada di sana. Allah itu di atas arsy, di langit sana. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana teriak paling mazhab Syafi'i, tapi pas bau ini mulai, ya Allah al-musta'an. Terkadang mereka sok paling Syafi'iyah, ya, tapi pas urusan yang begini tiba-tiba mereka berpaling. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Bahkan ini yang sangat bagus untuk kita, ini Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Ini katanya akidahnya mengikuti Imam Al-Asy'ari. Ini yang asli setelah beliau terakhir mengikuti manhaj salaf. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah mengatakan, wa annallaha ala arsyihi, Allah itu di atas arsy-Nya. Kama qala Ar-Rahman 'alal arsy tawa, 'alal arsy tawa. Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya, seperti firman Allah ini, surat Toha ayat 5. Ya, itu lihat di Al-Ibanah fi Usuli Diyanah halaman 17 maksud saya. Allah itu bersemayam di atas arsy beneran, bukan istaula seperti yang ditakbir oleh UAS. Istawa, untuk mempertegas istawa itu benar bersemayam di atas langit, bukan istaula. Maka pada halaman yang lain Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, wa za'amatil Mu'tazilah wal Hururiyah wal Jahmiyah. Sementara golongan-golongan sesat Mu'tazilah, Haruriyah atau Khawarij dan Jahmiyah, ini paham-paham sesat, beranggapan apa? Terkait masalah di mana Allah? Anallaha azza wa jalla fi kulli makan. Allah itu di seluruh tempat. Persis ini pahamnya ini. Ya begini. Itu paham yang kata Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Faham ini wa za'amatil Mu'tazilatu wal Hururiyatu wal Jahmiyatu. Ini pahamnya Mu'tazilah, Hururiyah, Khawarij, Jahmiyah. Anallaha azza wa jalla, Allah itu fi kulli makan, di segala tempat. Maka kata Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, untuk menyanggah pendapat yang mengatakan Allah itu di semua tempat, walazimahum anna fi batni Maryam. Kalau keyakinan mereka itu benar, berarti ini mengharuskan mereka meyakini bahwa Allah itu ada juga di dalam perut Maryam. Bukan perut Maryam,
ada juga di dalam, karena segala tempat termasuk ini. Wafil khusyush, bahkan Allah juga ada di tempat-tempat sampah, tong sampah, tempat juga masalahnya. Wal akhliyah, bahkan di WC. Biasanya kalau udah dikejar begini, antum kan ngomong Allah berada di tempat, seluruh tempat termasuk di WC. Ya enggak dong, berarti ada pengecualian. Mereka ini enggak konsisten. Allah ada di tong sampah, Allah ada di laci. Ya enggak semua. Karena paham mereka rusak, mengingkari zat ya Allah ada di atas langit. Maka dikatakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa hadza khilafuddin ta'ala Allah an qaulihim. Paham ini menjadi sisi agama, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Pendapat mereka Allah lebih tinggi, yang mengatakan Allah di segala tempat. Sebab kalau di segala tempat ya Allah bisa. Nanti di WC, di perut ibu, ya di pasar gitu. Na'udzubillah min dzalik. Lihat Al-Ibana fi Ushul Diyanah halaman 17. Imam Ad-Darimi rahimahullah mengatakan, qad ittafaqatil kalimatu minal muslimin. Ya, telah sepakat orang-orang Islam apa? Anallaha bikamalihi fawqa arsyihi. Allah itu bersamaan dengan kesempurnaannya, dia berada di atas arsy. Fawqa samawati, bahwa Allah itu di atas langitnya sana. Nakan Abi Sa'id Al-Mirsi Al-Jahm Al-Anid juz 1 halaman 228. Sepakat kaum muslimin, Allah itu ya di atas langit, di atas arsy. Ya, berkata Ishaq bin Rahuwai terkait Allah bersemayam di atas arsy, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, surat Toha ayat 5 salah satunya adalah di ayat lain yang tentang Allah di atas arsy. Maka dia mengatakan, ijma' ahlul ilm, seluruh ahlul ilmi ulama sepakat annahu fawqal arsy istawa, Allah itu di atas arsy-Nya bersemayam, tapi wa ya'lamu kulla syai' fi asfalil ardi sabi'ah, walaupun zat ya Allah ada di atas arsy, ilmunya mencakup segala sesuatu sampai pun yang ada di bumi paling ketujuh, bumi paling bawah. Dia tahu, walaupun zatnya ada di atas langit, di atas arsy. Ini dikatakan Imam Ishaq bin Rahuwai sebagaimana dalam Al-Ulu Al-Ali Al-Ghaffar 179. Imam Ibnu Battah juga mengatakan ijma'ul muslimin minas sahabah wat tabi'in. Kata Ibnu Battah, seluruh kalangan kaum muslimin, baik kalangan sahabat maupun tabi'in, dan seluruh ahlul ilmi minal mu'minin, dari kalangan mukminin, meyakini annallaha ta'ala ala arsyih, Allah Ta'ala itu berada di atas arsy-Nya, fawqa samawati, di atas langit sana, ba'inil khalqi, tentu terpisah dari makhluknya. Bukan berarti nempel, tapi kita yakin pokoknya Allah di atas arsy-Nya. Tapi ilmunya muhit bijami'i khalqi, tentu mencakup segala sesuatu. Mau semua yang di dalam lapis bumi ketujuh, dia tetap tahu. Allah tahu semua. Dan maka wala yunkiruhu illa man intahal madzahib al-hululiyah, dan tidak ada yang mengingkari konsep ini kecuali orang-orang yang terpengaruh madhab hululiyah. Hululiyah itu paham mode sufi yang menyatakan manunggaling kaulah Gusti. Lihat Al-Ibanatul Kubra juz 37 halaman 136. Pernyataan ijma' yang demikian dan keyakinan ahlu sunnah yang menetapkan Quran, hadis yang periwayatannya dapat diterima, semuanya menunjukkan Allah ada di atas langit, juga dikatakan Imam Ibnu Mandah sebagaimana dalam kitab Tauhid beliau halaman 761 dan lain-lain. Andai mau, Anda bisa bawakan puluhan mungkin ratusan lagi perkataan ulama yang semuanya sepakat dari zaman ke zaman Allah itu di atas arsy, di atas langit sana. Maka saudaraku, wabil khusus kepada Ustaz Abdul Somad yang telah apalagi mengingkari tentang mi'rajnya Nabi ketemu Allah di sana, ada dialog menerima perintah sholat,
Ya, maka na'udzubillah, ini bisa kita khawatir bisa membawa kita pada kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Bertobatlah, berhati-hatilah dari paham ini. Semoga Allah memaafkan kita semua. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.